Ini katanya sudah di PWM tadi ya. Kalau saya masih di tingkat cabang ini, Ustaz. Cabang di Sumberlawang, Sragen. Kemudian Ketua Tajirin, Komunitas Perdagangan Muslim. Ini apa ini, Ustaz? Untuk Ketua Tajirin bisa di-spill sedikit ini, kalau boleh tahu. Ya, jadi Tajirin itu perkumpulan pedagang pengusaha Muslim yang ingin Oh, kembali ke syariat gitu kan. Jadi jual belinya cara Islam kayak gimana, kerjasama bisnis sesuai dengan syariat Islam kayak gimana. Karena selama Masya ini Allah. banyak yang mohon maaf bisnis tapi ternyata keluar dari syariat yang menyebabkan jadi nggak berkah. Masya Allah, luar biasa ini. Termasuk Mas Danu itu ya, yang ikut itu juga ya? Nggih, Mas Danu. Oh, oke, oke, oke. Siap, luar biasa. Alhamdulillah sudah 16 yang hadir. Ini segera kita mulai aja untuk agenda ngaji rebuan kita. Tapi sebelum itu, biar apa semangat kita ada jargon dulu ya. Masih ingat jargon kita semuanya. Kalau saya bilang masjid kita, jawabnya masjid pemberdaya. Kalau saya tanya siapa kita, takmir pemberdaya. Itu terus kemudian di akhir kita bertakbir Allahu Akbar. Itu nggih, teman-teman semuanya. Siap? Siap. Oke, biar tambah semangatnya. Siapa ki? Insya Allah. Terlalu semangat ini. Masjid kita. Masjid Masjid Pemberdaya. Pemberdaya. Masjid Pemberdaya. Siapa kita? Takmir Takmir Pemberdaya. Pemberdaya. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Ini masih kurang kompak nih. Saya ulangi lagi biar tambah ramai. Oke. Masjid kita. Masjid Masjid Pemberdaya. Pemberdaya. Siapa kita? Takmir Pemberdaya. Pemberdaya. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Pak, suaranya kemut. Oke, terima kasih untuk semuanya untuk malam hari ini. Sekali lagi kita bersama Ustadz Pramudi Ringga, beliau sebagai Wakil Ketua Divisi Bisnis dan Peningkatan Kapasitas. Ini sudah jam 20:12 waktu Indonesia Barat. Langsung saja pada Mas Ringga untuk bisa memulai materi pada malam hari ini. Waktu dan layar kami persilahkan. Monggo Mas Ringga. Terima kasih Ustaz Dani dari Gemolong. Mohon izin saya mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah forum yang semoga Allah turunkan ridhonya kepada kita untuk istiqomah berdakwah melalui Baitullah. Shalawat serta salam selalu kita panjatkan kehadirat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sebelumnya, terima kasih kepada Ustadz Ketua, Ustadz Andi Juliandi, dan di sini juga ada Ustadz Sekjen, Ustadz Imam Al-Faruq. Terima kasih. Ada Ustadz MC, Ustadz Dani Al-Gemolong. Ya, saya sering ke Gemolong tapi baru ketemunya di KMP ternyata. Ustadz seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini, semoga kita dimudahkan untuk sharing bersama di malam hari ini. Karena mohon izin saya akan sampaikan sebuah
perjalanan kami di Masjid Istiqomah Purbayan. Jadi nama kampungnya tuh, nama desanya Purbayan. Jadi kita suka nyebut Masjid Istiqomah Purbayan karena nama Istiqomah itu kan ada banyak gitu kan. Tentang perjalanan kami pasca COVID 2020 untuk kembali recovery, di mana salah satu program yang kami jalankan adalah Kampung Sedekah gitu. Dan Kampung Sedekah ini terinspirasi dari Kampung Sedekah punya Mas Ari di Ciracas. Dan kami sempat ya kan studi banding ke Ciracas langsung. Bedanya apa? Kampung Sedekah ini dikelola oleh masjid. Kalau di Ciracas waktu itu kan dikelola oleh warga, oleh RW, ya kan, oleh desa. Nah, kalau di sini yang mengelola adalah masjid. Jadi spesifik infak yang masuk ya tiap pekan, tiap bulannya itu murni digunakan untuk kemakmuran masjid. Nah, saya akan sharing step by step-nya. Harapannya apa yang saya sampaikan ini semoga nanti bisa di ATT, amati tiru plek, amati tiru persis ya. Tinggal ganti logo, insya Allah itu udah bisa jalan. Karena kalau di Solo lebih kurang udah ada 15-an masjid yang menggunakan cara ini dan alhamdulillah bisa jalan. Urusan infaknya berapa itu takdir dan rezeki masing-masing takmir ya gitu. Yang penting kita bisa menjalankan program Kampung Sedekah di masjid kita masing-masing. Nah, jadi izin saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah. Cek dulu Ustadz Dani udah keluar ya? Sudah, Ustaz. Lanjut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang pertama ini kalau misalnya Ustadz sekalian bawa notulensi, ya bawa bolpen, bawa kertas, bisa dicatat. Karena saya akan berikan beberapa tips yang sifatnya teknis, gitu kan. Jadi saya berikan beberapa tips yang sifatnya teknis. Nah, izin saya sharing, ya bukan sebagai Ustadz. Jadi kalau saya dipanggil Ustadz sebenarnya agak kurang pas, gitu kan. Saya lebih suka biasa dipanggil Mas aja, biar awet muda, gitu kan. Jadi bisa dipanggil Mas Ringga Siap, aja, Mas karena Ringga. Siap, siap. santri. Nah, ini yang pertama saya tunjukkan ya sebuah logo masjid. Jadi ini logonya Masjid Istiqomah Purbayan dengan tagline-nya Istiqomah melayani jamaah. Nah, tagline Istiqomah melayani jamaah ini sebuah mindset bahwasanya kita sebagai takmir ini harus totalitas dalam melayani buka puasa itu jamaah. bukan? Nah, logo masjid ini muncul pasca COVID. Kesehatan ya, Di Mas mute, Ringga, maaf. termute, Tolong maaf. di mute, Mas. Oke, cek sudah masuk suaranya. Sudah, alhamdulillah. Sudah, Oke. sudah. Jadi sedikit saya ulangi. Penting bagi kita untuk membuat logo masjid. Tujuannya apa? Logo masjid yang bagus menyebabkan ukhuwah antar jamaahnya lebih bagus. Dan itu kami rasakan sendiri. Gitu. Makanya 2020 kami buat sebuah logo, kami desainkan ke desainer yang kita sebut ya katakanlah profesional, supaya apa? Kemudian kita bareng-bareng bisa bikin contoh yang saya pakai ini, ada peci, ya kan? Pecinya ada bordir Masjid Istiqomah Purbayan. Kemudian bikin kaos, ya kan? Bikin kurta, bikin rompi sholat. Nah, ketika ada logo itu menyebabkan ketika nanti kita buat program, maka jamaah itu ada pride-nya, ada rasa bangganya, rasa ukhuwahnya itu lebih kuat gitu. Nah, ini tips pertama kalau boleh memberikan saran, kalau masjidnya belum ada logo bisa bikin logo. Buat kami itu penting ternyata. Gitu. Nah, lanjut. Pada kesempatan kali ini mohon izin sharing tentang Kampung Sedekah Purbayan.
yang waktu itu kami launching di akhir 2020, tepatnya bulan September ya. Mulai bulan September itu dirancang, kami launching gitu. Nah, ini kebetulan dokumen bulan Februari 2021, hasil rangkuman. Jadi yang saya ceritakan adalah hasil rangkuman dampak dari Kampung Sedekah Purbayan yang waktu itu kita niatkan cuman sebatas infak 8 juta, dengan izin Allah menghasilkan 16 juta, dengan izin Allah bisa sampai beli tanah senilai 330 juta dalam waktu 6 hari. Nah, caranya gimana? Yuk kita perhatikan bersama-sama. Nah, jadi yang pertama pasti kita harus punya niat dulu. Kenapa sih sebuah program itu harus dijalankan? Apakah sebatas tiru-tiru atau program itu menjawab kebutuhan dasar di masjid dan jamaah? Jadi sederhananya, kenapa Kampung Sedekah ini muncul? Karena waktu itu kan pasca COVID 2020, masjid di lockdown, ya kan? Otomatis masjid vakum. Masyarakat juga banyak yang nggak berkegiatan. Pun saat itu ekonomi masih berjalan karena mungkin masyarakat masih punya saving. Nah, kita ini pengen menghidupkan kembali gairah ibadah di masjid dengan cara yang aman gitu. Karena waktu itu ke masjid kan masih jadi kontroversi gitu kan. Jadi yang sholat ya cuma satu shaf aja, padahal biasanya bisa 2-3 shaf. Ini yang sholat cuma satu shaf aja. Nah, makanya kami gerakkan melalui program sedekah. Harapannya apa? Kalau kita terbiasa sedekah berjamaah, Allah ridho kepada kita. Makanya tujuan Kampung Sedekah di Purbayan itu ada 2. Yang pertama, nah ini, membangun gerakan sedekah jariah berjamaah. Supaya apa? Seluruh umat Islam yang ada di Kampung Purbayan, ya lebih tepatnya 20 RT di sekitar kami, 20 RT itu atau 300 KK, tiap hari terbiasa berbuat baik. Supaya apa? Allah ridho. Dengan catatan harus dengan cara mudah dan menyenangkan. Dampaknya apa? Kalau kita ada infak, otomatis nanti menggerakkan program-program masjid akan jadi jauh lebih mudah. Karena selama ini, kan gini, ini kan daerah pemukiman ya. Kalau pemukiman itu ramainya cuman maghrib isya gitu. Jumatan itu nggak rame-rame banget. Nah, kita butuh kalau pengen naikin program ada infak tambahan nih. Makanya salah satu jalannya adalah jemput bola. Nah, ini poin penting ya. Jadi sebenarnya Kampung Sedekah ini sifatnya jemput bola. Supaya apa? Income masjid naik dengan cara yang terukur dan bisa teratur. Untuk apa? Membiayai program masjid. Nah, tadi niatnya ya, purpose-nya, tujuannya kenapa sih kita harus menjalankan Kampung Sedekah. Yang kedua adalah produknya. Bentuk produknya kayak gimana? Nah, izin menjelaskan sedikit tentang latar belakang ya. Saya ulangi lagi, jadi masalahnya apa? Bingung cara memakmurkan masjid pasca COVID-19, ya kan? Nah, tahun 2020, bukan yang 2021 ya, tahun 2020. Solusinya apa? Oke, akhirnya dirumuskan kita harus bangun sedekah, sedekahnya ditingkatkan, ya kan, tolak bala lah bahasanya gitu. Yuk kita sedekahnya dikencangin supaya apa? Nanti program masjid jadi naik, ya, masjidnya makmur lagi sehingga jamaah bisa merasakan dampaknya. Solusinya, teknisnya pakai Kampung Sedekah Purbayan. Ya, dasar pemikirannya sesimpel ini. Nah, bentuknya apa? Kayak gini. Jadi ini kita nyebutnya kenceleng ya. Kenceleng Kampung Sedekah Purbayan. Cuman ini versi 2020. Kalau sekarang mayoritas bentuknya sudah pakai kaleng plastik gitu. Kenapa kita ubah jadi kaleng plastik yang warna putih itu? Karena kenceleng yang ini kalau diambil kadang nyayat tangan kan agak agak tajam ya. Jadi kita yang baru diubah jadi pakai plastik. Jadi kencelengnya itu dikasih stiker ya, stiker ngelilingin kenceleng. Nah, gambaran visualnya seperti ini. Jadi nanti Kampung Sedekah Purbayan ini di pojok kanan atas buat apa aja. Nah, otomatis buat menjalankan program-program ketakmiran seperti yang ada di sini. Gitu. Nah, dengan kampanyenya, kampanyenya, mari istiqomah berdonasi, Masjid Istiqomah melayani. Cukup sehari 1.000 per kakak dikumpulkan 1 pekan sekali.
Ya, jadi cukup sehari 1.000. Kalau 1.000 dikali 30 hari, itu kan cuma 30.000. Ya, saya rasa ini kan nilai yang sangat kecil, tapi dikali 300 kakak, nah itu bisa naik jadi 9 juta. Awal ceritanya seperti itu. Oke, lanjut. Oops. Nah, kemudian yang ketiga adalah place, jangkauan. Jadi kalau dibuka di Google Map ya, Masjid Istiqomah Purbayan itu lokasinya ada di jalan utama, ibaratkan jalan ya nggak jalan utama juga sih, ya salah satu jalan agak utama desa, ibaratnya gitu. Nah, dalam radius ini kira-kira 200 meter ya, 200 meter ke timur, ini juga 200 meter ke barat, ini kira-kira 100 meter ke utara. Ini kalau ke bawah sekitar ya hitung aja 100 meter juga. Nah, ternyata di sini ada beberapa masjid dan musola. Nah, ini ada Baitus Somad. Kemudian ada lagi Baitus Salam. Kemudian ada lagi At-Taqwa. Ada lagi Al-Ikhlas. Terus, oh ini ada dekat nih. Saya agak masuk juga. Sama Baitul Ma'mur. Jadi sebenarnya dalam satu radius ini ada 6 masjid dan musola. Nah, ada 6 masjid dan musola. Itu. Sebenarnya yang kita ayomi program ini itu untuk seluruh jamaah yang ada di sini. Gitu. Jadi kita nggak ngelihat masjid musolanya siapa, semua tetap kita layani. Gitu. Dengan kata lain kita nggak ada bentrok dengan takmir yang lain. Walaupun setelah berjalan, kemudian contoh misalnya, misalnya nih, salah satu masjid kemudian ingin mengelola kencelengnya sendiri, maka yang di sini, gitu kan, kira-kira 50 kakak lari ke sini, ya nggak apa-apa, nggak masalah, gitu. Jadi ada dinamika, tapi nggak masalah selama niat kita memakmurkan masjid. Jadi ini coveragenya. Kira-kira ya ada 20 RT, kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian masuk ke promosi. Nah, khusus promosi ini yang mungkin banyak yang menurut kami kadang kurang totalitas ketika mengkampanyekan program masjid. Nah, kalau kita bikin program baru di masjid itu harus totalitas. Ada program offline, ada juga program online. Program offline-nya, contoh, waktu itu Istiqomah ya cuman ada mading, ya kan majalah dinding, bukan mading ya, papan pengumuman gitu. Maka kita sepakat nih, kalau cuma pakai papan pengumuman nggak ada yang baca. Yuk, waktunya kita ubah, pasang baliho. Nah, jadi di masjid kita pasang baliho cukup besar. Saya lupa ukurannya, kalau nggak salah ya sekitar 2,5 meter kali 3,5 meter, seingat saya. Jadi cukup besar. Sehingga ketika ada kendaraan lewat, ya kan dekat masjid pasti lihat balihonya karena ukurannya besar. Kemudian pasang spanduk 4 penjuru, utara, selatan, barat, timur, itu yang mengarah ke masjid pasang spanduk semua. Kemudian pasang rontek, ya ini rontek bahasa di Jawa ya. Maksudnya ini MMT yang ditaruh di pinggir jalan ya, banner di pinggir jalan. Kira-kira ukurannya lupa saya. 70 kali 120 gitu. Jadi kalau naik motor atau naik mobil tuh ngelihat 3 detik langsung kelihatan. Kemudian online-nya kita bikin poster, kita share ke grup WA warga. Jadi 20 RT itu 300 kakak kita share semua. Nah, kemudian juga ada di Instagram, Facebook, YouTube-nya waktu itu belum ada ya, Instagram sama Facebook. Nah, ini secara fisiknya. Jadi kiri ini baliho, ini baru ya. Jadi kita pasang baliho yang besar, Kampus Sedekah Purbayan, coming soon. Kita bikin coming soon dulu. Ya, sebelum di launching, dibikin supaya orang itu penasaran, jamaah itu penasaran, ini kira-kira mau ada apa ya gitu kan. Apalagi waktu itu kan COVID gitu kan. Nah, kemudian ini yang kanan. Kanan ini berarti posternya. Kita bikin tadi MMT, kita taruh di pinggir jalan, kemudian juga kita bagikan ke
300 KK yang ada di 20 RT, lebih kurang kayak gitu. Nah, coming soon, supaya apa? Orang kemudian penasaran, oh, apa nih kampus sedekah Purbayan, apalagi Masjid Istiqomah, habis peresmian logo baru. Jadi ini bikin orang penasaran. Nah, kita mainkan sisi emosinya jamaah. Kemudian masuk ke people, penanggung jawab. Pantas nggak ya orang wadon? Nah, ini struktur yang ada di Takmir Masjid Istiqomah gitu kan. Jadi atas itu sebenarnya ada kita sebut ketakmiran ya. Di sini ini ada kita nyebutnya takmir. Cuman yang kita istilahkan takmir di Istiqomah itu cuman ada 3, ketua, sekretaris, bendara. Nah, di bawah takmir ini ada ketua pelaksana harian Ustadz Junaidi gitu kan, Ustadz Jun. Di bawahnya ada 4 pilar. 1 finance, keuangan, 2 marketing, publikasi, 3 operation. Nah, khusus operation ada 2 ya, operation program sama operation rumah tangga. Yang keempat ini sebenarnya SDM, human resources, pemberdayaan jamaah. Jadi kita pakai 4 pilar. Bisa pakai 4 pilar ini atau 4 pilarnya pendekatan lain yang Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, Baitul Muamalah, atau seperti kita di KMP ya kan, kita pakai 5 pilar itu bebas ya. Prinsip itu bebas, semua benar. Yang penting masjidnya makmur. Nah, di struktur ini kebetulan di bawah Departemen Keuangan. Di bawah Departemen Keuangan ada akuntan, bendara harian, dan fundraiser. Nah, ini sebenarnya tugas saya ini, tahu di Istiqomah. Ya, bagian nyari dana, ceritanya kayak gitu. Jadi penanggung jawab utamanya adalah di Departemen Keuangan. Nah, subnya fundraiser. Jadi memang masjid harus punya orang atau tim yang spesifik nyari fundraising ya. Ngajak orang supaya infak ke masjid. Nah, itu harus ada. Nah, di bawah fundraiser ada koordinator RT-RT. Kebetulan di sini kan huniannya modelnya agak kayak klaster. Jadi ada yang cuman kita sebut satu RT cuman 10 rumah, ada yang 20, ada yang sampai 40 gitu. Nah, itu beda-beda. Lebih kurang ada 20 titik ya. Sementara saya sebut 20 RT yang kemudian itu di bawah naungan fundraising untuk tiap bulan setor kampung sedekah ke masjid Istiqomah. Nah, ini yang menarik. Sekarang kita masuk ke pembiayaan. Di awal ya ceritanya di bulan September kan kita mau memakmurkan masjid, maka kita hitung kira-kira RAB-nya berapa ya? Oke, ini imam 2 juta. Ini kami buat berarti September tahun 2020. Nah, marbot masjid 1,8, khotib Jumat sekian, kajian rutin sekian, snack kajian sekian, TPA sekian, sarana prasarana TPA, listrik masjid, air minum, gerakan sholat subuh berjamaah dan makan-makan. Nah, ini ada juga tasin ibu-ibu sama publikasi. Oh, kebutuhan bulanan kita kira-kira ini 16,4 juta. Terus kita cek reality ya, realitanya sumber pemasukan masjid selama ini infak Jumat itu per bulan 3,6 juta, infak masjid itu 4 juta, berarti cuma 7,6 juta. Nah, ini gapnya berapa? Gapnya kan ini 8,8 juta. Oke, 8,8 juta. Kalau ya kan, 1 KK 1000 dikali 30 hari ketemu 30.000 per bulan per KK. Nah, ini yang menyebabkan tadi kenapa kita ketemu coverage-nya adalah 300 KK. Jadi rencana per bulannya itu simpel. Kita cuma pengen cari tambahan sebesar 8,8 juta per bulan. Sesimpel ini, sesederhana ini. Waktu itu kami nggak muluk-muluk. Yang penting program masjid jalan semua. Ada. Itu aja waktu itu mikirnya. Sederhana. Nah, dengan izin Allah ketika dijalankan ternyata realisasinya, nah Masya Allah, 15 juta. Berarti kan realisasinya ini kan sebenarnya hampir 16 juta ya. 2 kali dari perencanaan, ya kan? Nah, ini kan nama koordinatornya ya. Jadi ada 1 sampai
21 yang tadi saya istilahkan 20 RT tadi gitu. Nah, ini masing-masing ada koordinatornya untuk setiap klaster perumahannya gitu. Oke, per bulannya berapa itu ada nominalnya jelas. Nah, ini juga di bulan Januari ya alhamdulillah ternyata masih stabil di 15 juta gitu. Nah, selanjutnya pelaporannya. Jadi kalau pelaporan normatif ya, yang penting kecatat ketika setoran itu per RT berapa ya. Jadi ini sekarang nggak jalan, nama donatur ini nggak jalan ya. Kita udah nggak ngerekap per donatur siapa enggak, tapi langsung nanti per nama koordinator. Jadi yang kami rekap sekarang RT 1 pekan ke-1, pekan ke-2, pekan ke-3, pekan ke-4. Mungkin kadang ada pekan ke-5 gitu. Totalnya berapa? Dan sekarang yang kami catat spesifiknya di sini karena kepercayaan jamaah sudah kebentuk. Kita nulisnya nggak per donatur tapi langsung per RT. Nanti dari tiap koordinator RT, nah terima bukti kas masuk dan tiap bulan dilaporkan nominalnya berapa. Tuh, jadi transparan. Dan itu cukup pakai WA. Jadi nanti ada laporan dari accounting masjid di-share ke jamaah, laporan kamu sedekah bulan Januari 2024. Nah, itu langsung di-share. Nah, sekarang bagaimana cara menjalankannya? Sederhana, cukup 7 langkah ya. Pertama, memang kita buat action plan. Ini mau dieksekusi kapan? Itu harus jelas. Nanti saya tunjukkan contohnya. Kemudian, ya pasti siapkan kencelengnya. Nah, ini estimasi anggarannya 5.000. Itu sudah termasuk stiker. Waktu itu kami belinya juga online. Cari di Tokopedia, apa Bukalapak, lupa saya. Terus untuk stikernya ya kita ngeprint ya, digital printing, udah dilabeling, habis itu distribusikan. Terus tentukan koordinator RT yang amanah dan sholat di masjid. Nah, jadi kita nggak sembarangan masukin orang ya, orangnya harus sholat di masjid, kemudian bagi kenceleng, lanjut sosialisasi masyarakat, tiap Jumat diambil, direkap, dilaporkan, selesai, sesimpel itu. Nah, ini contoh action plan-nya. Jadi, di bulan September, pekan terakhir bulan September 2020, ingat nih 2020 ya, kami studi banding ke Alfalah. Pak Kus, tolong dong dikasih inspirasi ini kira-kira supaya masjid makmur lagi gimana Pak Kus, gitu kan. Akhirnya pekan berikutnya kita bikin program ya kan kajian subuh dengan narasumbernya adalah Pak Kus, Ketua Takmir Masjid Al-Falah gitu kan. Nah, kemudian di saat itu juga, nah muncul ide, oke berarti kita memakmurkan masjidnya pakai konsep kampung sedekah Purbayan. Nah, ceritanya gitu. Pekan berikutnya, kemudian campaign coming soon ya. Jadi eksekusinya dibikin cepat aja. Tiap pekan tuh harus ada progres. Coming soon. Itu pekan kedua Oktober, pekan ketiga Oktober. Nah, campaign sambil tes jamaah ya, bahasanya bukan tes pasar ya, tes jamaah. Kita sebar 60 pieces dulu. Jalan nggak ini? Nah, kita lihat satu pekan jalan langsung kita pengadaan sisanya 240 pieces sebar ya kan. Di launching formal. Jadi di akhir Oktober langsung kita launching formal, tokoh masyarakat diundang, udah sosialisasi, kemudian kita jalankan. Nah ini, jadi waktu itu Sabtu 3 Oktober, ya kan jam 4 sampai jam 6. Belak-belakan, strategi memakmurkan masjid. Oh, mohon maaf Pak Kus, ini masih salah gelar ya. Ini founder Geprek Group ya, ini harusnya apa takmir masjid ya kan, Masjid Raya Al-Falah Sragen. Nah, harusnya itu. Jadi waktu itu Pak Kus ngisi, nah, sekarang udah ada karpetnya. Ini kan dulu COVID masih nggak ada karpet ya. Tuh. Yang prokes masih pakai masker ya. Ini contoh tidak bagus ya ini. Wah, ini saya nggak pakai masker, berarti kurang prokes ini ya. Tuh. Di waktu itu kita jalankan, alhamdulillah yang datang cukup banyak. Seingat kami 150 ya. Gitu. Waktu COVID itu 150. Nah, jadi udah dipanasin, jamaah dipanasin, takmir dipanasin, mesin dakwahnya anget, digas gitu.
Nah, ini yang menarik. Ini hadiah, murni hadiah dari Allah. Makanya di nomor 9 kami tuliskan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kan jalan akhir Oktober kan? Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Nah, di bulan Februari kami takmir Masjid Istiqomah Purbayan beranikan diri pengen beli tanah di selatan masjid. Kebetulan ditawari tanahnya luasnya 170 meter persegi, harganya 330 juta gitu. dalam Nah, bisnis modal kira-kira gitu. kali ya. Akhirnya coba kami buat ya kan presentasi tentang beli tanah untuk pengembangan Masjid Istiqomah. Nah, ini 14 Februari. Jadi 14 Februari 2021, seingat saya itu hari Ahad. Jadi Ahad malam takmir mengumpulkan jamaah ya. Takmir mengumpulkan jamaah, kita sosialisasi. Kita pengen beli tanah di sebelah. Yuk bareng-bareng tolong dibantu karena ini kan histori atau catatan kinerja kampung sedekahnya bagus nih. Alhamdulillah stabil nih di 15 juta, 16 juta. Oke, yuk kita beranikan diri. Mumpung ada peluang, semoga bisa kebeli tanah di sebelah masjid. Cuman waktu itu pemilik tanahnya ngasih deadline. Ini 3 bulan harus lunas. Nah, itu jadi tantangan. Jadi buatnya apa? Ini beli tanah di selatan masjid, ya kan? Untuk mewujudkan visi Masjid Istiqomah. Nah, ini notulensi yang kedua, silakan dicatat. Masjid harus punya visi, apa yang mau diwujudkan. Nah, ini kebetulan visi Masjid Istiqomah terinspirasi dari Jogokarian. Ya, pasti kiblatnya ke sana kan. Menjadi pusat kegiatan masyarakat Purbayan yang sejahtera lahir batin dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ini visi kita nih, kita perluasan area masjid untuk mewujudkan visi supaya masyarakat itu besok kalau ada apa-apa larinya ke masjid gitu. Senang ke masjid, sedih juga ke masjid. Nah, tadi 14 Februari kita sosialisasi, terus kita punya target. Kalau bisa setelah sholat, ya kan, setelah sholat, ya, sholat fardu itu diupdate di grup jamaah. Jadi ada grup jamaah kan, itu kita update status di situ. Infak masuk 5 waktu berapa? Ba'da subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ini hari Seninnya 15 Februari 2021 dari target 330, alhamdulillah ya kan, masuk 3,6 juta. Kurangnya berapa? 326 juta. Kurangnya ternyata masih banyak. Jadi waktu hari Ahadnya Ahad Isya kami sosialisasi, itu sekaligus bagi-bagi poster digital. Ini kita kasih konten, tolong 300 kakak ini sebarkan ke seluas-luasnya. Kemana? Yes, pokoknya boh, yang penting update status ya kan, ke grup sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah ya kan, grup kantor, grup main, pokoknya semua disebar ke sosial media. Yang punya Instagram pakai Instagramnya, punya Facebook pakai Facebooknya gitu. Nah, kemudian di hari keduanya, hari Selasa 16 Februari, update Ba'da Maghrib, alhamdulillah total uang masuk sudah 35 juta. Oh, ini jadi semangat ya kan. Tapi lumayan masih kurang 294 juta. Oke, diingatkan lagi, ayo ini kita apa semangat untuk tabungan jariah kita gitu. Wah, di hari ketiga 17 Februari hari ketiga ya kan. Itu menuju jam 9 malam, alhamdulillah update status masuk 191 juta. Ini masjid takmir masjid sudah bingung. Duitnya dari mana kami bingung. Pokoknya tiap saat itu bagian bendara pelang-pelung ya kan. Terima laporan ada infak ya kan, ada wakaf, ada duit transfer masuk gitu. Udah bingung ini dari mana. Oke. Ini hari ketiga. Lanjut hari keempatnya sama jam 9 malam update, alhamdulillah sudah 260 juta. Duitnya dari mana? Nggak tahu gitu. Nah, lanjut lagi. Di hari kelima, hari Jumat 19 Februari, ini sampai jam 21.48, update status sudah 327 juta, kurang 2,5 juta. Tapi takmirnya sudah habis duitnya. Jadi takmir ini sudah mengeluarkan segala daya upaya sampai tabungan-tabungannya disetor semua.
Pak punya 2,5 juta, punya 100.000 habis mas. Oh ya udah kita tunggu. Nah dengan izin Allah, alhamdulillah di hari ke-6 ba'da subuh syuruk ya nih, syuruk update status sudah terkumpul 340 juta, langsung takmir berserta jamaah kita sujud syukur. Disinilah kita merasakan oh ternyata kalau kita totalitas ngurusin masjid dampaknya luar biasa, ya kan? Kalau kita menjaga ukhuwah, dampaknya luar biasa, menyebabkan Allah ridho. Jadi keinginan kita tuh bisa dengan mudah dikabulkan oleh Allah, dan ini berjamaah, gitu kan? Jadi kita nggak ngomong tokoh masyarakat 1, 2, 3, nggak. Ini 300 kakak gerak semua, buh piye carane, ya kan? Entah gimana caranya. Yuk kita bareng-bareng ngumpulin duit buat beli tanah pengembangan masjid. Ya, gambaran seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Waalaikumsalam. Mantap Mas Ringga. Jazakumullah khair Mas Ringga atas wah Pak Kus sudah hadir nih Masya Allah. Di mana nih Ustaz? Ini persiapan pembinaan masjid di Sragen. Menyimak dulu ini story-nya Mas Ringga ini. Oke, asatidz semuanya demikian tadi untuk penyampaian materi dari Mas Ringga di Masjid Istiqomah Purbayan Solo. Ini luar biasa dari kenceleng sedekahnya. Ini bisa membuat beberapa program yang luar biasa. Nanti bisa di copy paste ya di masjid-masjid yang lain. Ini masih ada kesempatan untuk berdiskusi, mumpung kita ketemu. Alhamdulillah ini yang hadir ada 42. Ini mecah rekor kalau nggak salah ini ya. Enggak Ustadz semuanya bisa raise hand atau juga nulis di kolom chat untuk yang mau ditanyakan atau berdiskusi dengan beliau Mas Ringga. Silahkan. Ya, ini ada 2 yang bertanya, alhamdulillah dari Pak Sekjen, Ustadz Imam Al Faruq. Silakan Ustadz, langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa. Walaupun udah kedua kalinya mendapatkan penjelasan, tapi tetap berkesan. Tapi memang di kesempatan pertama saya nggak mendapatkan momentum yang cukup untuk bertanya, maka saya tanya. Di sini sudah saya Iya, tengah mana lembur. yang pertama pada saat implementasi kampung sedekah ini ada nggak dinamika, bahkan bisa sampai dikatakan konflik yang paling dinamis, paling hangat yang Mas Ringga dan teman-teman takmir Masjid Istiqomah temui atau hadapi. Kemudian dinamika permasalahan atau bahkan kalau bisa dikatakan konflik, kalau memang ada konflik itu bagaimana penyelesaiannya. Kami ingin mempelajari dinamika konfliknya dan dinamika penyelesaiannya seperti apa. Karena memang setiap masjid tentu memiliki kekhasannya dalam membina pengurus. Karena memang terkadang memang kita harus bisa meyakinkan pengurus. Kalau istilahnya Mas Ringga kan harus diruqyah dulu para pengurusnya gitu kan ya. Nah ini sedangkan proses itu kan sebenarnya kita masih memiliki berbagai ketidaksempurnaan gitu kan. Kalau di sana ada Kiai Kusnadi yang cukup bisa terus intensif memberikan barangkali kajian ke sana. Nah kita kan tentu dengan segala lebih kurangnya yang ada di masing-masing pengurus masjid, bagaimana dinamika itu bisa diselesaikan. Solusinya yang saat itu Mas Ringga dan pengurus masjid
jalani. Misal tadi kan digambarkan ada satu masjid yang apa ya istilahnya ya, ingin mengelola kencelengnya sendiri. Ya, seperti itu kan sebenarnya kan barangkali situasi yang tergambar pada saat itu seperti apa, dan kami juga ingin mendapatkan tes dari situasi tersebut. Yang berikutnya di Kampung Sedekah yang pernah saya dapatkan penjelasan dari Ustadz Budi ini. Ustadz Budi adalah Kepala Departemen Pengentasan Kemiskinan. Beliau pernah menyampaikan bahwa di Kampung Sedekah yang dikelola oleh Bang Ari di Ciracas itu sudah ada platformnya. Ada platform digital yang digunakan sehingga kalau ada 20 RT itu paling tidak proses pendataan masing-masing sedekah yang dihimpun di setiap pekannya itu lebih ringkas, lebih rapi, dan transparansinya bisa dikawal relatif dengan baik. Nah, di Kampung Sedekah yang Mas Ringga kelola bersama teman-teman Masjid Istiqomah itu, apakah sudah ada platform atau seperti apa? Dan yang ketiga, ini soal kalau di Kampung Sedekah itu ada sekian persen itu memang untuk operasional. Nah, di sini di awal-awal ini pengelolaan operasionalnya seperti apa? Apakah memang ya berbakti dulu pada titik tertentu baru kita bisa memberikan kafalah, atau memang udah ini nama pro bono semuanya untuk masjid dan kita berbakti untuk masjid dan nggak ada yang istilahnya keuangan transport atau seperti itu. Kami 3 hal itu, Mas Ringga. Terima kasih. Nyuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya jawab satu-satu. Yang pertama terkait dengan konflik. Kalau untuk kampung sedekahnya alhamdulillah nggak ada. Gitu. Mungkin bisa jadi karena waktu itu momentumnya masjid vakum ya. Jadi begitu ada program untuk menggerakkan masjid lagi itu disambut dengan sukacita. Tuh. Sama saya kasih catatan. Kok suaranya nge-freeze ya? Apakah saya saja? Ya, atau perkampungan ya, bukan untuk masjid raya. Nah, ini mungkin juga bisa jadi sebagai catatan. Jadi yang gampang dikelola itu untuk masjid pemukiman gitu. Oke, jadi konflik nggak ada. Isu itu muncul ketika pengadaan tanah, karena tadi kan saya sempat cerita pengadaan tanah. Jadi di pengadaan tanah memang ada takmir yang kemudian resisten. Ini kalau nggak lunas gimana gitu kan? Itu takmir di forum gitu ya. Tapi nggak apa-apa, namanya tingkat ya kami menyikapinya ya wajar. Mungkin beliau memandang sebagai mitigasi risiko. Ini kalau nggak lunas kita harus tanggung jawab gitu. Tapi alhamdulillah mayoritas akhirnya semangat untuk melunasi. Kemudian yang kedua, jadi memang kita ini masih manual, nggak pakai software apapun gitu. Jadi cukup tiap bulan, tiap pekan, warga satu RT ngasih kenceleng ke koordinator, ya kan? Nanti sama koordinator dimasukin plastik, diikat, dihitung bareng di masjid, sudah selesai. Sesimpel itu, gitu. Jadi masih manual banget, gitu. Nah, poin yang ketiga, yang menjalankan siapa? Ini warga. Warga itu berarti jamaah masjid. Walaupun ada yang bukan jamaah istiqomah, tapi nggak apa-apa. Beliau siap untuk support, ya. Nah, jadi akadnya apa? Tabaruk murni. Tolong menolong murni. Nggak ada fee sama sekali, gitu. Nah, ada case, ada yang minta tolong marbot gitu, tapi ya kita nggak ngasih tambahan sama sekali. Nah, catatannya gini, karena ini tabaruk sifatnya tolong menolong dilakukan oleh jamaah, sempat ada jamaah kemudian koordinator ya, yang kemudian mengajukan, oh mohon maaf ini saya kebetulan amanah dari kantor meningkat, saya nggak bisa ngambil, minta tolong diganti, itu hal yang wajar gitu. Dan alhamdulillah ada penggantinya.
pun ada juga sempat di sebuah RT kita kemudian nggak nemu-nemu pengganti, akhirnya kita pakai strategi marbot tadi. Ya, semoga menjawab Pak Imam. Baik, terima kasih Mas Hingga. Jazakallah. Cukup Ustadz Imam. Cukup, alhamdulillah. Oke, siap. Lanjut pertanyaan kedua dari Ustadz Tony. Silahkan yang sudah resen Ustadz Tony. Waktu dipersilakan. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi. ini ilmunya luar biasa gitu ya. Ini menjelang bulan Ramadan, sharingnya ini cukup lumayan menggairahkan gitu ya. Ini sebelumnya perkenalkan saya Tony gitu ya, dipanggilnya Mbah Ton. Teman-teman makanya Mbah Ton gitu nggih. Saya sekarang di Bekasi, terus sekarang saya lagi membantu salah satu lembaga dakwah gitu ya, namanya tuh BMC Berkah Madani Center di Lampung gitu. Nah, ini lembaga ini tuh bergerak di membantu menyamankan dan memakmurkan masjid gitu. Nah, di menjelang bulan Ramadan ini karena BMC itu punya anak perusahaan yang bergerak di bidang perlengkapan kemasjidan, sound system, karpet, jam, TV dan lain-lain yang berhubungan dengan kenyamanan kemasjidan. Sehingga kemarin kita bikin agenda itu menjelang Ramadan ini, kita ini punya stok karpet gitu ya, yang kita bisa bilang kalau ditaruh di gudang itu malah banyak mudaratnya gitu ya. Dan kemarin itu dapat teguran dari Allah, air itu sudah masuk ke gudang, kira-kira begitu, karena ditumpuk di gudang gitu kan. Nah, itu akhirnya kemarin kita bikin, gimana kalau ini kita bikin program bantu masjid, karpetnya digelar dulu ke masjid bagi masjid yang membutuhkan, terus kita pakai program cicilan gitu ya. Alhamdulillah sudah ada 4 sampai 5 masjid itu mau. Dan nah, ini kendalanya Ustaz tadi itu bahwasannya para takmir DKM itu belum pede gitu kan ya, belum pede bahwasannya dengan program kita nanti membuat wakaf karpet untuk jamaah menjelang bulan Ramadan ini, yang kebetulan juga akan menjadi banyak orang yang akan terus beribadah, sedekah dan lain-lain. Ini masih belum pede gitu kan. Beberapa orang juga sudah cukup pede gitu kan, tapi beberapa DKM itu masih gimana nanti ya cara meningkatkan trafficnya kepada jamaah yang akhirnya mungkin kajian subuhnya meningkat, terus kencelengnya atau sedekahnya juga meningkat segala macam. Nah, ini tipsnya gimana Ustadz? Karena gini, kami kemarin berkomitmen tuh untuk membuat satu namanya itu masjid enabler. Jadi kita yang akan menggerakkan para donatur-donatur untuk memberikan donasinya ke kita. Cuma setelah kita riset, memang beberapa donatur itu nggak tertarik ketika melihat masjid bagus, juga kita kasih bantuan seperti itu gitu kan, lebih tertarik ke masjid yang lumayan cukup masih pedalaman dan lainnya seperti itulah. Nah, ini ada nggak Ustadz tips-tipsnya membangun jamaah trust, terus membangun kepercayaan diri kepada DKM agar DKM itu pede dalam menjalankan program-program ini? Itu Ustadz, Suwun, ini nasihatnya cukup luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Itu Ustadz, monggo dilanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan menarik karena termasuk pertanyaan yang banyak ditanyakan, gitu kan. Ketika diskusi di kemasjidan ya, gitu. Nah, satu hal yang harus kita pahami bahwa kalau kita ngurus masjid, maka isu terbesarnya adalah apakah imam atau ketua takmirnya itu mindsetnya mau memakmurkan masjid. Itu dulu yang dicek. Apakah ketua takmirnya atau imam, saya lebih nyebut imam ya, pimpinan tertinggi. Kadang ketua takmir itu, mohon maaf bahasanya, ternyata wayangnya yayasan ya sama aja. Jadi poinnya imamnya, ya, imamnya, Rasulullahnya, ibaratnya gitu, nabinya. Nah, imamnya itu mindsetnya memakmurkan masjid enggak? Kalau mindsetnya memakmurkan masjid, maka kita akan mudah. Kalau mindsetnya, mohon maaf, sebaliknya, ya, tadi saya juga baru diskusi dengan teman terkait dengan masjid.
imamnya itu nggak mau diganti, ya pimpinannya nggak mau diganti, ya ciloko ini. Padahal masjidnya nggak makmur, ini kan udah masalah. Nah, saran paling konkret, cari masjid yang imamnya terbuka untuk memakmurkan masjid, itu dulu. Karena kenapa? Namanya karakter pemikiran itu kan dibentuk lama, ya nggak bisa dirubah seketika. Kecuali dapat hidayah atau diazab ya. Ya, itu nggak bisa diubah seketika. Mohon maaf sekali. Apalagi yang memimpin itu, ya kan, itu pensiunan, ya, yang kerjaannya dulu isinya administratif gitu kan. Jadi ketua takmir, gara-gara apa? Jamaah lain nggak ada yang mau. Oh, udah tambah susah itu. Saran saya dihindari. Saya jujur apa adanya, saran saya dihindari. Cari takmir yang memang open mind, terbuka, mau memakmurkan masjid. Insya Allah nanti jalannya akan mudah. Karena hisab pertama di pimpinan masjidnya, di imamnya. Gitu. Jadi sempat ada kunjungan misalnya nih, kunjungan ke Istiqomah ya kan. Yang berkunjung siapa? Jamaah. Apa yang disampaikan jamaah? Komplain. Takmir saya tuh Pak gini gitu kan. Nah, maka yang kami sarankan, kami kembalikan ke jamaah. Siap nggak musyawarah ganti ketua takmir? Karena kalau kemudian yang gerak jamaah, ini nanti nggak jalan Pak rata-rata. Opsinya ganti takmir. Nah, seperti yang disampaikan Pak Agus, ganti takmir, selesai itu. Tuh. Jadi takmir baru, gerak, energi baru, nyaman. Karena sejujurnya itu juga terjadi di Istiqomah. Bukan ganti ketua takmirnya ya, tapi waktu COVID, ya namanya takmir itu yang aktif paling pareto, cuma 20%. Lainnya itu cuma di papan, nama aja. Bapak ini di mana? Oh tinggalnya di sana. Bapak ini di mana? Oh ini toko masyarakat. Bapak ini di mana? Nggak sholat. Kok bisa jadi takmir? Nah, maka kita rombak besar-besaran. Ya, itu baru geraknya jadi nyaman. Mungkin usulannya seperti itu, Pak Tony. Jadi lebih cari masjidnya yang siap untuk bergerak. Kalau enggak, kita memang susah untuk mengubah karakter ketua takmir berikut pengurus yang memang nggak mau memakmurkan masjid. Gitu. Semoga menjawab. Terima kasih Ustadz, Masya Allah ini jawabannya luar biasa gitu guys. Jadi memang pengen sih sebenarnya hal-hal seperti itu kita sharing kepada teman-teman gitu guys. Karena ya bagaimanapun itu kan bagian daripada membangun peradaban gitu guys di era sekarang gitu kan. Nah, aku mungkin izin nanya berikutnya nih Ustadz nih. Karena tadi ada opsi lebih baik mencari masjid yang secara posisi takmir, imam dan lainnya itu adalah orang-orang yang memiliki open minded gitu nggih. Nah, jadi pilihannya apakah kalau dari nasihat Ustadz ini, apakah kami tetap untuk mengerjakan namanya dakwah untuk merubah mindsetnya para takmir atau cukup fokus kepada para masjid yang sebenarnya secara kemindsetan itu imam dan DKI itu sudah open minded gitu. Gitu Ustadz, menyambung dari pertanyaan tadi. Untuk suwun. Oke. Bentar. Saya cari bentar. Oke. Saya bacakan sebuah hadis terjemahnya, ya kan? Hadis riwayat Muslim nomor 6376. Nah, ini nanti bisa dicari ya. Hadis riwayat Muslim nomor 6376. Ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang dihimpun dalam kesatuan. Ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang dihimpun dalam satu kesatuan. Jika saling mengenal di antara mereka, maka akan bersatu, dan yang saling merasa asing di antara mereka, maka akan berpisah. Ini pentingnya cari circle yang satu frekuensi. Nah, ini pilihan. Kalau kami memilih mencari, ya kan, takmir-takmir yang satu frekuensi. Mindsetnya memakmurkan masjid dulu. Jadi kita kuat. Ya kan? Dampaknya besar. Ya, gerakan ini dampaknya besar. Nah, sambil kalau ini kita udah kuat, ngajakin yang mindsetnya beda tadi. Karena berdakwah ke mindsetnya beda itu akan jauh lebih besar energinya. Itu udah sunatullah. Gitu kan. Kembali lagi, kita nggak bisa ngubah karakter orang dalam waktu singkat. Gitu. Dia cari yang satu frekuensi, berdasarkan histori kami lebih mudah. Termasuk tadi, ketika
kami cari takmir itu syaratnya adalah sholat subuhnya di masjid. Di Masjid Istiqomah. Kalau sholat subuhnya nggak di Masjid Istiqomah, eliminasi. Itu. Jadi kita nyari orang yang memang siap untuk makmurkan masjid. Itu. Semoga menjawab Ustaz. Ya, Ustadz Matur Suwun, terima kasih banyak atas nasihatnya. Semoga bisa menjadi amal jariah panjenengan dan teman-teman. Nggih, Matur Suwun sudah cukup, saya sudah cukup. Terima kasih Mbah Ton ya. Ya, Insyaallah. Pak. Ini saya ambil dari chat dulu ya, nanti Kak Ari sabar sedikit. Ini sudah ada yang tanya dari chat, dari Ustadz Irsyad Rahim dari Jambi. Ini sedang nobar kalau nggak salah Jambi biasanya ini ya. Ini pertanyaannya, bisa diinfo bagaimana cara meyakinkan pihak RT lain, masjid lain ataupun musola, padahal Masjid Istiqomah kan berada di salah satu RT. Mungkin tadi ya, coverage-nya kan ada beberapa masjid di sekitar Masjid Istiqomah tadi. Nah, itu bagaimana meyakinkan dari masjid lain tentang program-program yang berjalan di Masjid Istiqomah tadi. Monggo Mas Ringga. Oke, ya, bismillah. Ya, ini juga pertanyaannya bagus ya. Jadi, yang kami lakukan waktu itu, gini, mungkin ini bisa jadi program, ini cara yang dipakai takmir Masjid Istiqomah yang bisa jadi jarang dilakukan. Nah, ini masuk catatan juga. Kalau kami sebelum menjalankan program, biasanya kami mengundang tokoh masyarakat, ya kan, jamaah untuk sosialisasi. Kami lakukan namanya musyawarah. Jadi itu forumnya agak lumayan besar. Kadang undangannya bisa sampai 50 orang dan sebagainya. Itu. Kalau di zaman Rasulullah ini kan yang diundang kepala suku, ya kan? Kepala kabilah yang ini decision maker. Nah, kami undang diskusi di forum pun kadang forumnya agak alot juga, gitu kan. Tapi sekali diskusinya selesai, maka semua akan bergerak dengan perspektif yang sama, gitu. Pun kadang ya tetap ada satu dua beda perspektif, ya udah nggak masalah, kita nggak bisa maksakan ya. Tapi endingnya semua mendukung program masjid. Nah, termasuk ketika mau jalankan Kamus Sedekah ini, ya kan, ini kan takmir masjid lain juga diundang, ya kan. Ketua RT yang Muslim itu kan diundang semua. Kita sosialisasi, kalau ada program, intinya duit yang masuk ini untuk 300 KK, bukan cuma untuk Istiqomah ya, untuk 300 KK gitu. Pun pada akhirnya ada masjid yang kemudian izin ini yang daerah kami kelola sendiri, monggo silakan, it's okay gitu, nggak apa-apa. Yang penting masjidnya makmur. Nah, memang mindsetnya harus masjidnya makmur, ya kan, bukan cuma masjid Istiqomah, tapi seluruh masjid yang ada di Purbayan. Goal kita itu, goal besarnya, dengan bingkai ukhuwah Islamiyah. Selama niat kita membangun ukhuwah Islamiyah, insya Allah kita akan bisa mentoleransi hal-hal yang sifatnya berbeda atau ada dinamika dalam sebuah program, itu akan jadi mudah kita jalankan. Ya, perjalanannya seperti itu. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang ya relatif bisa diterima dan dengan izin Allah ya masih dimudahkan untuk berjalan. Semoga menjawab. Jadi program Kampung Sedekah ini tidak hanya untuk jamaah Masjid Istiqomah saja gitu ya Mas ya. Jadi untuk jamaah masjid yang lain juga gitu ya. Oke, ya tambahan, mumpung ingat. Jadi pas COVID yang kedua 2021, maka uang dari Kampung Sedekah ini, karena kan kajian nggak ada kan, kajian kan stop semua kan. Waktu itu kan Delta ya kan. Nah, jadi kami pengadaan ini, apa namanya, kalau di Jawa ini kita nyebutnya wedang uwuh, wedang secang, apa herbal, lah gitu aja ya. Kita pengadaan herbal, itu cukup banyak. Yang kita bagikan ke semua kakak, 300 kakak bagikan herbal, ya kan. Kemudian yang kena COVID, itu kita nggak memandang muslim non-muslim, kita support, ya kan. Kita kasih herbal, cuma spesifiknya waktu itu kita kasihnya herbal, gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk konkret ketika ada segala sesuatu, maka dikembalikan untuk 300 kakak, gitu. Baik, begitu. Terima kasih Mas Ringga. Ini lanjut yang sudah resen ada Kak Ari. Ini silahkan Kak Ari, waktu kami persilahkan. Ya, alhamdulillah Mas Ringga, Masya Allah. Ya. Mas Ringga,
slide ini kan story-nya bagaimana mengembalikan kondisi masjid pasca COVID ya. Pertama Mas Ringga, ini kan konsepnya kenceleng ya seperti itu. Nah sekarang dengan beberapa diskusi-diskusi kita sudah mengarah kepada nembak QRIS seperti itu. Nah ini ada data nggak Mas di antara yang masukin kenceleng sama yang QRIS itu seperti apa? Apakah ini juga menjadi sebuah pertanyaan juga bagi teman-teman yang tadi ingin mencoba modern gitu, dan ternyata Mas Ringga juga mampu menjawab ya, ternyata itu juga bisa teratasin. Nah yang kedua Mas Ringga, di kondisi saat ini Mas, di 2024 ini, ada nggak informasi yang menjadi sebuah gambaran bagi kami ya, bagi kita bahwa ini ternyata juga ada pertumbuhan dinamika strategi dari Mas Ringga dan Istiqomah sampai pada kondisi saat ini. Yang tadi misalkan pertanyaan mudahnya, baliho-baliho tadi itu apakah masih efektif, terus mana lagi, lalu apa mimpi besar kampung sedekah Istiqomah ini, apakah itu ada, jadi yang nanti akan ditopang oleh kampung sedekah ini. Itu Mas Ringga, semoga Allah mudahkan. Amin. Matur nuwun Ustaz Ari. Jadi QRIS ini juga, jadi saya teringat sesuatu gitu kan. Kenapa sekarang masih manual? Waktu itu kami sempat nyoba QRIS 2022 ya. Benar, 2022 kita nyoba QRIS. Ternyata warga lebih nyaman pakai kenceleng. Akhirnya ya udah kita terjalan kenceleng. Pun itu kita sempat pakai bikin program khusus ya, untuk QRIS bikin program khusus, kita pasang rontek ya kan, kita stiker-stiker ke pertokoan-pertokoan, kita kasih signage yang ada QRIS-nya. Dengan izin Allah nggak ada yang masuk. Tapi ini setahun cuma sekali, tiba-tiba ada yang transfer 10 juta dan kita nggak tahu loh ini di rekeningnya kok ada 1 juta, sumbernya dari QRIS, siapa yang ngasih nggak tahu, ya udah alhamdulillah ya gitu aja. Tapi itu dalam 1 tahun cuma 1 kali. Makanya sampai sekarang kami masih jalan versi yang manual. Mungkin kalau di perkotaan bisa jadi perumahan lebih educated people ya, maksud saya ya, itu bisa jadi untuk QRIS sudah biasa gitu kan. Gitu. Mungkin kalau yang di Purbayan ini masih lebih sukanya ya manual, ada hand feel-nya gitu ya, masukin langsung. Sama waktu itu sempat kami evaluasi, kenapa kok QRIS nggak jalan? Ternyata QRIS yang megang adalah ibu-ibu. Rata-rata bapak-bapak nggak punya internet banking, nggak punya mobile banking, ya kan? Nggak pakai QRIS. Bapak-bapak tetap duitnya itu cash, di dompet tebel. Sedekah subuh masuk, ya kan? Kenceleng masuk, tapi sekali masuk ya 20.000, 50.000 ya. Ceritanya gitu. Makanya kami masih jalan kenceleng. Nah, terus terkait dengan perjalanan kampung sedekah ya, kami sempat kepikiran, wah ini kita pengen menginspirasi Indonesia dengan menjalankan kampung sedekah. Kita mau bikin pelatihan kampung sedekah, gitu kan? Karena waktu itu udah mulai ada masjid lain yang ya katakanlah bahasanya studi banding gitu. Dan ini kan kita share secara cuma-cuma kan. Tapi qadarullah, ternyata juga infak itu naik turun. Nah, ini juga menarik. Infak itu naik turun. COVID drop, ya kan? COVID drop. Pilpres ini drop, gitu. Februari ini Pilpres drop ini 1 digit ini. Penyebabnya apa? Wallahu alam. Apakah duitnya lari ke Pilpres, kita juga nggak tahu. Gitu. Tapi jadi kami mengamati, memang dinamika sosialnya jadi naik turun. Ada kali Ramadan, cuman Ramadan pasti wah naiknya banyak, gitu. Ya itu udah sunatullah ya, memang udah ketentuan Allahnya kayak gitu gitu. Memang nggak stabil, flat gitu realitanya nggak. Dulu kami kira stabil, realitanya ya ada naik turunnya. Pun di momen tertentu bisa naik banget, momen tertentu, case tertentu ya bisa turun banget. Gitu. Sehingga yang kami prioritaskan sekarang, nah kalau di masjid pemukiman yang berat itu jaga istiqomahnya, konsistensinya. Karena tadi kadang kan ada
tantangan. Oh, ada relawan yang kemudian minta ganti, ya kan? Ya kan kita harus cari penggantinya gitu. Membina lagi, ngasih semangat, gitu kan, ngasih motivasi. Itu yang buat kami jadi tantangan tersendiri. Kenapa? Tadi ada di WA ya. Karena tabaruk 100%. Nggak ada yang dapat kafalah sama sekali. Murni sosial. Jadi benar-benar ya niatnya lillahi ta'ala, semoga dengan mengambil ya membantu mengumpulkan kenceleng-kenceleng dari rumah-rumah satu RT ini, saya juga dapat pahala seperti yang disedekahkan satu RT. Kan niatnya udah jadi kayak gitu. Ya, semoga menjawab Ustaz Ari. Cukup, Ustaz Ari. Yang mau ditanyakan lagi? Kalau tadi mimpi besarnya apa, Mas, dari kampung sedekah ini, Mas? Ya, ini dengan izin Allah, kenapa kemarin waktu Ustadz Hijrah Japri saya itu saya terima untuk sharing di sini. Ya, sebenarnya mimpi besarnya ini mimpi besar tahun 2021. Kita pengen menginspirasi masjid-masjid itu bisa menjalankan kampung sedekah. Nah, ini udah kesampaian. Dijabah Allah, ya kan, 2 tahun kemudian. 3 tahun ya, ini 3 tahun kemudian. Gitu. Jadi ya, materi PPT yang saya sampaikan kan sudah kami berikan ke admin, nanti kan tinggal di-share, tinggal dijalankan. Ini kan program yang mudah sebenarnya. Cuman yang jadi tantangan adalah istiqomahnya, ya, konsistensinya. Jadi mimpi besarnya, kalau idealnya ya, harapannya jamaah ini mindsetnya tangan di atas. Sehingga kita mengembalikan peradaban Islam dengan cara apa? Masjid itu butuh bantuan, nggak susah. Kayak zaman Rasulullah, beli sumur, ada yang backup. Biaya perang, ada yang backup. Siapa? Ya ini para sahabat, para jamaah. Makanya impian kami ya sebenarnya nggak jauh-jauh. Kita pengen membangun peradaban di daerah Purbayan ini supaya jadi dari kampung sedekah naik level jadi kampung Quran. Nah, gitu ceritanya. Itu harapan kami dengan terbiasa sedekah ini kemudian mendatangkan hidayah, membuka hati, jadi senang sholat, ya kan? Dari sana kemudian jadi suka baca Al-Quran. Nah, next levelnya mungkin kami bikin campaign Kampung Quran di Purbayan. Mohon doanya. Oh, luar biasa. Jadi tantangannya itu malah nama masjidnya itu ya, Mas ya. Istiqomah ya. Ya, benar sekali. Oke. Kampung kisah, Mas. Kampung Wah, kisah. ini kampung kisah. Nah, belajar ke kota gede ini. Baik, saat semuanya mohon bisa untuk mengisi daftar hadir ya yang sudah dikirimkan di kolom chat. Linknya sudah dikirim, mohon untuk bisa mengisi daftar hadir yang sudah disediakan. Ada pertanyaan lagi di kolom chat ini Mas Ringga. Dari Ustadz Romlan Syukur. Izin bertanya, untuk para petugas RT yang membantu pengumpulan dan pengambilan uang, saya ulangi, untuk para petugas RT yang membantu pengumpulan dan pengambilan uang di masyarakat, sebaiknya diberi berapa kafalahnya, atau termasuk petugas amil. Oke, baik. Tadi sempat saya jelaskan memang di Istiqomah dari awal kita coba mengajak ya, lebih ke mengajak jamaah, walaupun pakai pendekatan dikasih kafalah boleh. Tapi saya nggak punya hitungannya gitu kan. Kalau yang di kampung sedekah Ciracas ada hitungannya, mungkin bisa pakai hitungan itu ya. Kalau yang di Purbayan, kita memang sampaikan, dah ini niatnya lillahi ta'ala, memang nggak ada kafalah sama sekali. Mau jalan, nggak mau cari yang lain. Dah gitu. Ceritanya gitu. Tapi kalau kafalah, mungkin nanti bisa tanyanya ke Mas Ari ya. Kebetulan kami nggak ada referensinya. Oke, berarti memang keikhlasan dari person masing-masing itu Ustadz ya? Iya, Laras. Ya, melanjutkan pertanyaan. Oh ini, beliaunya hadir nih. Monggo Ustadz. Dari mana nih, Ustadz Romlan Syukur? Dari Masjid Babu Salam, Lembah Pinus, Masya Allah. Pemulang Barat. Oke, Tangerang silakan. Selatan. Ya, ini menarik sekali ya, karena para petugasnya betul-betul fisabilillah ya, berjuang jalan Allah. Nah, kalau kami ini selama ini memang begitu, artinya ya seadanya kita bayar gitu.
Tapi ada masukan dari teman-teman dari pengurus yang lain itu, Pak Romlan dia bilang ini kayaknya sudah waktunya lah gitu, karena kita kan dari tahun 2004 ya, 2004, kemudian renovasi masjid tahun 2017, sekarang masjidnya sudah bagus, sudah sudah tingkat gitu. Nah sementara pembangunan sudah selesai. Nah ketika pembangunan selesai, pemasukan juga selesai juga. Pemasukan selesai juga, padahal kita ada imam, sudah ada imam tetap, kemudian kodimul masjidnya sudah banyak, gitu kan ya, ada 4 orang gitu. Kemudian hitung-hitungan hasil kotak Jumat itu nggak masuk gitu, nggak cukup, tekor. Sehingga harus mengulangi lagi kayak bagaimana seperti ada pembangunan masjid gitu. Nah ketika pembangunan masjid itu banyak yang masuk. Nah ketika masjidnya sudah jadi, pembangunannya sudah dinyatakan selesai gitu, kotaknya juga sedikit gitu. Nah, ada masukan bagaimana kalau dihidupkan kembali, tapi petugas-petugasnya itu ya diberilah untuk kafalahnya seperti itu. Nah ini yang terjadi di kami seperti itu ya. Jadi selama ini memang mereka tidak kita berikan imbalan, tapi ketika masjidnya sudah besar, ya seperti itu. Ada masukan seperti itulah ya. Demikian, terima kasih. Oke. Bismillah. Coba saya share screen ya. Bentar. Ustadz Gani cek apakah layarnya sudah berubah. Sudah, Ustaz. Sudah, Mas. Lanjut. Halo, Mas Rengga. Cek, Mas Rengga. Oke. Oh, gimana Mas? Sudah terlihat. Silakan dilanjutkan. Oke. Sudah kelihatan ya? Bentar, saya cek lagi. Udah kelihatan? Sudah, Mas, sudah. Sudah. Mas Ringga share video apa ya kayaknya, tapi ini terpause gitu. Oke. Ya, berarti mohon maaf, videonya nggak keluar ya? Nggak apa-apa. Ini saya cerita aja. Nanti izin bisa buka Instagram Masjid, tapi di Instagram ya, Masjid Istiqomah Purbayan. Nah, Siap. itu kami bikin program yang aneh-aneh. Programnya aneh-aneh. Contoh, ada program berkuda. Jadi kerjasama dengan pengusaha yang punya kuda, kudanya didatangin ke masjid, ya kan? Terus itu dinaikin oleh jamaah yang belum pernah naik kuda, dinaikin oleh anak-anak. Akhirnya kan mereka bahagia. Gitu. Terus program lain contohnya, kami ada program berenang. Jadi satu pekan sekali, Sabtu pagi, ya kan, pada suruh itu berangkat renang. Ada lagi sebulan sekali program kulineran. Program kulineran itu makan bareng, tapi nggak di masjid, di luar. Itu kadang nggak ikut bisa sampai 30, 40 gitu kan. Berapa mobil bareng-bareng gitu. Nah, ini memang perlu kita buat program nggak harus program itu ya kita kajian terus kan nggak harus gitu kan. Ada kalanya kita bikin program kreatif. Ada juga kami pernah buat program ini public speaking buat remaja. Jadi kita ngajarin remaja ya kan supaya punya kemampuan public speaking yang bagus. Ada juga kita buat program desain grafis untuk remaja. Jadi mereka bisa bikin desain yang jasanya itu menghasilkan uang buat mereka. Atau contoh yang paling simpel, di masjid kami ada WiFi, sehingga
anak-anak ketika ini kontroversi ya, sebagian itu main game di teras masjid, kami nggak apa-apa, tapi begitu sholat mereka datang. Nah, karena kenapa? Kadang mereka mainnya di tempat lain, di game center, begitu azan mereka bablas, mereka nggak sholat. Jadi kita buat program untuk lintas segmen, untuk anak-anak dikasih programnya apa, termasuk kita biayai futsal. Anggaran futsal itu ada buat remaja, gitu. Urusan ada remaja yang belum sholat ya, semoga dengan apa namanya kita biayain futsal ini hatinya terbuka kan kayak gitu kan. Itu futsal ada makan-makan, ada sarasen subuh ya, sarasen subuh itu tiap Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, itu pasti ada snack sama teh pada subuh, ngobrol dulu di masjid. Yang mau ngobrol politik silakan di pojok sana. Yang mau ada halakoh silakan pojok sana. Yang mau ngaji wandi waju silakan di tengah dekat mimbar imam. Itu jadi forumnya ada macam-macam, kebagi-bagi gitu. Ya gambaran gitu tadi. Jadi memang kita harus seperti zaman Rasulullah, nanti coba dibuka di Google aja ya. Di Google ada, di zaman Rasulullah masjid itu multifungsi. Ada tempat latihan militer, ya kan, tempat konsultasi kehidupan, rumah tangga, tempat konsultasi bisnis. Nah, kami juga cuman 2023 ini Qadarullah 2003 kemarin sempat vakum ya. Sebelumnya kami ada namanya kajian bisnis, Pak. Kajian bisnis berarti untuk siapa? Pengusaha. Kajian bisnis kita undang narasumber pengusaha muslim ya, yang itu memang dakwahnya kencang, kita undang, oh ini strategi untuk kita recovery gimana, wah itu rame banget itu. Ya ada kajian bisnis untuk pengusaha itu juga ada. Ya gambaran seperti itu. Jadi memang harus kreatif bikin program supaya orang itu kangen terus ke masjid. Oh contoh lain perpustakaan, perpustakaan juga penting. Jadi itu nanti yang nyumbang kitab banyak itu. Kitab-kitab kita lumayan banyak gitu kan. Jadi yang suka baca itu ya biasanya mojok di area perpustakaan gitu. Tuh. Perpustakaannya di dalam masjid ya, cuman di pojokan aja kita kasih tempelan perpustakaan, cuman gitu aja sih. Tuh ya, semoga menjawab Ustadz Romlan. Programnya dibanyakin. Jadi ada aksi, narasi, kemudian donasi. Itu Mas ya. Terima kasih, keren sekali inspirasinya. Siap. Masih ada waktu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan lagi dari asatidz sekalian, mumpung ketemu. Untuk Instagram sudah saya share linknya di kolom chat ya. Dan yang belum mengisi link daftar hadir, silahkan untuk diisi terlebih dahulu. Ya, ini ada chat lagi. Oke. Sponsornya, oh jamaah. Siapa Ya, Mas sponsornya Lingga? jamaah. Sponsornya jamaah. Oke. Jamaah. Baik, saudara sekalian, mungkin sudah malam ini kalau di sini sudah jam 21 lebih 27 menit dan kita sampai jam 21.30. Mungkin sebelum saya tutup ada informasi lain atau dari Ustadz Andi, kalau ada informasi silahkan kami beri waktu. Kalau ada silahkan Ustadz. Baik, terima kasih Pak MC. Alhamdulillah nih, MC-nya variatif nih. Pekan depan MC-nya insya Allah Mas Cak Gusri dari Pekanbaru. Jadi insya Allah nanti berganti nih MC-nya. Baik rekan-rekan sekalian, insya Allah di hari Kamis atau besok ya, berarti pukul 15.30 atau pada asar, mohon hadir karena kita akan melaksanakan sosialisasi program atau sosialisasi hasil Rakernas KMP yang kemarin kita laksanakan di Yogyakarta. Jadi bagi teman-teman yang kemarin belum hadir secara offline maupun online pada saat Rakernas, harapannya bisa hadir di forum Zoom meeting online nanti kita akan laksanakan hari Kamis pukul 15.30 atau pada asar. Insya Allah tidak terlalu lama.
maksimal 1 jam saja, gitu. Kita diskusi secara online agar 11 program yang akan kita jalankan di tahun 2024 ini bisa tersosialisasi dengan baik dan insya Allah bisa dijalankan baik oleh KMP Pusat khususnya yang akan mendeliver seluruh kebijakan, seluruh program-program kerja ke teman-teman yang ada di masjid. Jadi ini saja ajakannya, mohon nanti hadir. Dan informasi ini sudah di-share juga di berbagai grup, baik grup masing-masing wilayah maupun di grup KMP nasional. Itu saja Pak MC kita, nih Insyaallah. dari masjid apa? Saya takut Al-Ikhlas, salahin. Ustaz. Al-Ikhlas. Nama tempatnya. Oh, Gemolong, Gemolong. Gemolong. Gemolong, Tempatnya iya. fenomenal, soalnya Gemolong. Seragentina. Terima kasih Mas. Seragentina. Seragentina. Ini Oke. yang indahnya itu Seragentina. Silakan dilanjut. Oke, terima kasih Ustaz Andi untuk informasinya. Besok ya kita kumpul lagi insya Allah pada sholat asar jam 15.30 untuk mendengarkan sosialisasi dari hasil Rakernas KMP di Yogyakarta kemarin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan dan saya ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih dari asatidz semuanya yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya masing-masing. Tapi sebelum ditutup ini ada sesi foto bareng dulu. Silahkan izin untuk bisa on cam semuanya ya. Yang berfoto siapa ini? Operator ya. Oke, Ini ada siapa siap. ini? Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Layar yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi dari asatidz semuanya. Mungkin nanti insya Allah bisa bertemu kembali esok hari di acara sosialisasi hasil dari musyawarah kerja dari KMP di Yogyakarta kemarin. Kita akhiri untuk ngaji rebuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disempurnakan dengan doa kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdika Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Terima kasih Mas saya. Ringga. Terima kasih Mas Ringga dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Mohon maaf. Terima kasih semuanya rekan-rekan sekalian. Semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Bu Haswati masih hadir. Ini ada Bu Haswati dari Papua nih. Udah jam 00 di Papua ini. Setengah 12 nih. Setengah 12 ya. Terima kasih Pak Romlan. Terima kasih. Dari Jambi, dari Masjid Kamila. Ini juga ada Ustadz Robi dari Jambi. Terima kasih. Pak Ari Daeng, terima kasih. Kak Ari, juru kisah nasional kita ini.